Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 5 akan menjelaskan mengenai logika sebagai tools of science. Dengan anggota kelompok yaitu Raka Nazal dengan NIM 00997, yang kedua Umar dengan NIM 104, saya sendiri Dwi Yanti Fajriya dengan NIM 104. Selanjutnya, definisi logika sebagai tools of science sendiri yaitu metode atau alat berpikir yang digunakan untuk menganalisis, menyusun, dan menilai argumen dalam ilmu pengetahuan. Logika dalam konteks ini adalah sistem aturan dan prinsip yang digunakan untuk memastikan proses penarikan. Kesimpulan dilakukan dengan cara rasional dan sah. Deduksi atau penarikan kesimpulan dari premis umum, induksi penarikan kesimpulan dari pengamatan spesifik. Dengan kata lain, logika adalah landasan yang memastikan bahwa pengetahuan yang dibangun dalam sains tidak hanya benar secara internal, tapi juga konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, logika sebagai tools of science sendiri ada kelebihan, kelemahan, dan solusi. Kelebihan dari logika sebagai tools of science, yang pertama yaitu menjamin kesimpulan yang valid, yang kedua menghindari kesalahan penalaran, yang ketiga menjaga konsistensi, yang keempat memperjelas argumen, yang kelima mendorong pemikiran yang objektif, yang keenam dan yang terakhir yaitu mempermudah generalisasi. Selanjutnya, penjelasan dari kelebihan menjamin kesimpulan yang valid. Logika memastikan bahwa kesimpulan yang diambil berdasarkan premis atau data yang ada benar secara rasional. Dengan menggunakan prinsip logika, kita bisa memastikan penalaran kita sah, baik dalam deduksi maupun. Selanjutnya, penjelasan mengenai menghindari kesalahan penalaran. Logika membantu kita menghindari kesalahan berpikir atau logika bias yang bisa membuat hasil penelitian tidak akurat atau bahkan salah. Selanjutnya, menjaga konsistensi. Logika dapat membantu menjaga agar teori, hipotesis, atau argumen yang kita bangun tetap konsisten dan tidak kontradiktif sehingga proses ilmiah tetap solid dan kredibel. Yang terakhir yaitu memperjelas argumen. Logika dapat mempermudah untuk menyusun argumen dengan cara yang lebih jelas dan teratur sehingga orang lain dapat mengikuti alur pemikiran kita dengan mudah. Mohon maaf, yang terakhir yaitu mendorong pemikiran yang objektif. Dengan menggunakan logika dapat membantu berpikir kita lebih objektif dan berbasis bukti, mengurangi pengaruh subjektivitas atau bias dan penelitian. Selanjutnya yaitu mempermudah generalisasi. Logika induktif memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan umum atau teori dari data spesifik dengan cara yang sah dan sistematis, meningkatkan daya prediksi teori yang kita kembangkan. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai kekurangan logika sebagai tools of science sendiri, yaitu yang pertama, ketergantungan pada premis yang benar. Yang kedua, membatasi inovasi dan kreativitas. Yang ketiga, kesulitan dalam menangani kompleksitas. Yang keempat, keterbatasan dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Selanjutnya kami akan menjelaskan satu persatu mengenai kekurangan logika sebagai tools of science. Yang pertama, ketergantungan pada premis yang benar. Logika hanya bisa menghasilkan kesimpulan yang valid jika premis yang digunakan sudah benar. Jika premisnya salah, meskipun proses pengenalan logis tepat, hasil akhir tetap akan salah. Dalam sains, seringkali kita bekerja dengan data atau asumsi yang belum sepenuhnya terbukti kebenarannya, yang bisa mempengaruhi hasil penelitian. Selanjutnya, kesimpulan dalam menangani kompleksitas dunia nyata. Dunia nyata penuh dengan ketidakpastian dan variabel yang sulit dikontrol. Jika formal seringkali tidak bisa menangani kompleksitas ini dengan baik, dalam biologi, psikologi, atau ilmu sosial di mana banyak faktor yang tidak bisa diprediksi atau dimodelkan. Selanjutnya, membatasi inovasi dan kreativitas. Logika formal seringkali mengharuskan kita mengikuti aturan yang ketat dalam berpikir. Pada inovasi, ini seringkali datang dari pemikiran yang lebih kreatif atau intuitif yang kita selalu terikat pada struktur logika atau logika yang ketat. Oleh karena itu, logika bisa jadi membatasi potensi untuk menemukan ide-ide yang baru yang radikal. Yang terakhir yaitu keterbatasan dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Dalam hal ini, banyak eksperimen atau penelitian ilmiah, terutama melibatkan data besar atau big data, logika formal seringkali tidak cukup fleksibel untuk menangani ketidakpastian yang muncul. Pendekatan yang lebih berbasis intuisi atau heuristis atau praktis mungkin lebih efektif dalam menghadapi situasi hal ini. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai solusi dari kelemahan logika sebagai tools of science.
Solusinya sendiri dari ketergantungan pada premis yang benar, kita perlu memastikan bahwa premis yang digunakan benar-benar valid melalui pengujian empiris. Sebelum menarik kesimpulan penting untuk menguji hipotesis dengan eksperimen atau observasi yang mendalam. Selain itu, kita bisa menggunakan konsep klasifikasi yang diperkenalkan oleh Karl Popper, artinya teori ilmiah sebaik diuji untuk dibuktikan salah, bukan hanya dibuktikan benar. Selanjutnya, kesulitan dalam kompleksitas dunia nyata. Solusinya yaitu ilmuwan perlu menggabungkan pendekatan sebagai menggabungkan teori matematik, statistik, dan eksperimen laboratorium dengan observasi lapangan. Menggunakan simulasi komputer dan teknik data juga bisa membantu kita menganalisis pola-pola dalam fenomena yang sangat kompleks dan sulit dijelaskan hanya dengan logika formal. Selanjutnya, solusi membatasi inovasi dan kreativitas. Logika formal memang penting, tetapi untuk mendorong inovasi ilmiah, kita juga perlu memikirkan kreatif. Ilmuwan bisa mendorong pemikiran non-linear atau berpikir di luar batas logika yang ketat. Selain itu, pendekatan interdisipliner dapat membantu menciptakan ide-ide yang baru yang mungkin tidak terduga, yang bisa membuka jalur baru dalam penelitian. Selanjutnya yaitu keterbatasan dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Solusi yang dapat digunakan yaitu metode statistik Bayesian. Pendekatan ini mungkin kita untuk memperbarui pengetahuan berdasarkan data. Kita mengelola ketidakpastian dalam prediksinya. Selain itu, dengan big data dan machine learning, kita bisa menemukan pola dalam data yang sangat besar dalam kompleks, meskipun kadang-kadang logika formal tidak dapat memberikan jawaban yang pasti. Contoh dari logika sebagai tools of science dalam ilmu kimia yaitu asam basa. Teori Bronsted-Lowry mengidentifikasi bahwa asam adalah zat yang dapat memberikan proton H+, sementara basa adalah yang menerima proton. Teori ini merupakan contoh penerapan logika deduktif dalam menjelaskan perilaku asam dan basa dalam reaksi kimia. Premis 1, asam dapat memberikan proton H+ dalam reaksi kimia. Premis 2, basa dapat menerima proton H+ dalam reaksi kimia. Kesimpulannya dapat diambil yaitu dalam reaksi asam basa, jika suatu zat kehilangan proton, maka zat tersebut berperan sebagai asam. Sedangkan jika suatu zat menerima proton, maka zat tersebut berperan sebagai basa. Berikut ialah referensi yang kami gunakan. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 5. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurang jelas. Sebelumnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.